Halo semua, balik lagi di channel Film Genit. Kali ini kita mau bahas film bergenre drama komedi yang dirilis tahun 2017 berjudul Fast Fight. Secara keseluruhan, film ini menceritakan tentang kebiasaan aneh siswa Amerika yang ngeprank gurunya setiap tahun. Bahkan sampai ada guru yang babak belur. Gimana jadinya kalau di kehidupan nyata, murid pada kurang asem gitu sama guru? Sebelum lanjut ke videonya, Mimin mau ngasih tahu kalau channel ini pas banget buat kalian yang suka film. Dan jangan lupa subscribe biar kamu gak ketinggalan video-video kita. Gak usah banyak basa-basi, yuk kita mulai. Film dimulai dengan menceritakan hari terakhir sekolah. Berarti di sini ceritanya mereka mau lulus ya. Andy Campbell sebagai pemeran utama di film ini bekerja sebagai guru literatur. Di hari itu semua kelihatan kacau. Ada yang perosotan di tangga, nonton film jeruk sama jeruk lagi nganu, ngerusak wastafel, dan hal aneh lain pokoknya. This is gonna be a bad day. Oh ya. Sampai akhirnya dateng guru yang paling ditakutin di sekolah itu, dipanggilnya Strickland. Dan semua murid pun kabur ke kelasnya masing-masing. Di ruang guru, Campbell ketemu sama guru BK di sana yang namanya Holly. Campbell bilang prank tahun ini bisa jadi yang paling buruk karena murid udah kelewat batas. Bahkan Holly pun mau ikut-ikutan ngeprank dengan pipis di kolam. Ada guru olahraga di sana yang protes juga tentang sifat anak zaman sekarang yang bobrok. Di saat semua guru menceritakan keluh kesahnya, tiba-tiba datang Strickland dan bikin semua orang hening. Kelihatannya di sini bukan cuma murid yang takut sama dia. Strickland mau bikin kopi, tapi dia ngomel, padahal itu salah dia sendiri yang gak ngerti cara kerja si mesin kopi itu. Akhirnya, dia nyuruh Campbell buat bikinin dia kopi. Karena Campbell takut, dia pun gak berani nolak. Begitu kopinya dicicipin dan dia gak suka, ya udah dia buang tuh kopi. That was awkward. Bel masuk bunyi. Campbell ngajar muridnya kayak biasa. Tiba-tiba semua murid ketawa karena ada murid yang gambar kucing di papan tulis. Dan begitu dihapus, Alright guys, come on. I'm down for the prank. Mr. Dick sucks. Holly datang ke kelas Campbell dan infoin tentang guru yang dipecat. Karena ceritanya setiap beberapa tahun sekali bakal ada guru yang diberhentiin dari sekolah. Dan Molly bilang nama Campbell nggak masuk dalam list tersebut. I gotta call my wife. That's fantastic. Scene pindah ke lapangan olahraga. Si guru olahraga muji dua orang murid yang lagi motongin rumput. Tapi jangan tertipu guys. Lihat nih kerjaan mereka. Campbell pergi ke toilet buat ngabarin istrinya kalau dia nggak dipecat. Di waktu yang sama, Ellie, anaknya Campbell, bakal ikut pentas seni di sekolahnya dan berharap ayahnya bakal datang sama dia buat nyanyi bareng. Tiba-tiba, Campbell mendengar suara aneh dari dalam toilet. Dan begitu dia cek, Yes. Stop. pas keluar toilet, Strickland manggil Campbell buat bantuin dia masang DVD di kelasnya. Tapi Campbell gak mau karena dia harus balik ngajar ke kelas. Terus Strickland teriak dan bikin Campbell berhenti seketika. Strickland nodongin pisau ke arah Campbell. Dan ternyata tujuan dia nodongin pisau tuh buat nolongin Campbell biar nggak kena prank. Karena kebaikan, keramahan, kesejahteraan, dan kemurahan hati Strickland, Campbell pun luangin waktunya buat bantu benerin DVD. Begitu sampai kelas, Strickland ngejelasin kalau DVD-nya bisa nyala, cuman gak lama kemudian mati sendiri. Campbell tahu kalau ini semua bagian dari aksi jahil murid yang ngehubungin HP-nya ke TV. You are the victim of a senior prank. Murid salah banget dong ngeprank guru yang emosian modelan Strickland. HP murid dibanting dan hancur. Strickland lanjut setel film dokumenternya. Dan gak lama kemudian, murid yang sama ngeluarin HP lagi dan matiin TV-nya lagi. Itu benar-benar mancing emosi Strickland. Dia keluar dan ngambil sebuah kapak. Strickland ngajak Campbell buat laporin hal itu ke kepala sekolah. Kepala sekolah sendiri udah punya banyak masalah. Ditambah lagi, dia dibikin pusing sama murid yang nyewa band mariachi buat ngikutin kemanapun si Kepsek pergi.
I offered them $100. Tapi di ruang kepala sekolah, Strickland gak ngaku kalau dia ngancurin meja. Dia ngakunya dia sibuk benerin DVD. Kepala sekolah bilang dia harus mecat salah satu guru di sekolah itu dan ngancem bakal mecat mereka berdua kalau masih gak ngakuin siapa yang rusak meja. Secara spontan, Campbell yang takut dipecat pun nunjuk Strickland sebagai pelaku pembacokan meja yang tak bersalah itu. Keluar dari ruang kepala sekolah, Campbell minta maaf udah lemesin dia. Campbell gak mau dipecat karena dia punya keluarga dan calon anak baru. Strickland gak mau dengar penjelasan dia dan bilang dia bakal ngehajar Campbell pas pulang sekolah di tempat parkir. Skip Campbell ngajar lagi di kelasnya, tapi kali ini dia gak fokus. Ada satu murid yang ngacungin tangan buat nanya. Bukannya nanya soal pelajaran, tapi malah nanya apa benar Campbell bakal adu joto sama Strickland. Dan ternyata berita itu udah kesebar ke seluruh sekolah. Knows about this? Sin nyeritain orang-orang yang lagi gibahin Strickland. Katanya dari dulu dia seorang yang barbar. Dia ngabisin gangster, teroris, maling. Dia bakalan ngabisin semua orang yang gak dia suka pokoknya. Oh, he's gonna fucking kill me. Skip, Campbell bujuk satpam sekolah buat ngeluarin mobil Strickland biar mereka gak jadi berantem. Gak tahu logikanya di mana, ngeluarin mobil bisa berhentiin mereka ribut. Mungkin karena si Campbell udah kehabisan akal kali ya. Si satpam gak mau ngelakuin itu karena seharusnya mobil Strickland ada di dalam sekolah selama jam kerja. Satpamnya nawarin bantuan. Dia bakal bantu kasih oksigen buatan ke Campbell seandainya dia pingsan habis dihajar. Tapi selama jam dia kerja aja. Kalau Campbell pingsannya di luar jam kerja, Campbell harus semalaman pingsan. Baru deh pas paginya si satpam bakal bantu kasih oksigen. Campbell lanjut nyamperin anak yang ngeprank Strickland tadi, namanya Neil, buat jujur ke kepala sekolah supaya Strickland gak jadi dipecat. Mungkin dari situ Strickland bakal ngurungin niatnya buat ngabisin Campbell. Neil mau ngelakuin apa yang disuruh Campbell, tapi dengan satu syarat. MacBook Pro. I'm sorry, what? Di toko laptop, dia ketemu istri sama anaknya. Mereka lihat Campbell yang bawa laptop, dan gak mungkin dong dia bilang kalau itu buat anak muridnya. Jadi dia ngasih itu sebagai surprise buat istrinya. Campbell ganti topik. Dia nanya kenapa Ellie ganti lagu buat pensinya nanti. Ellie cerita ada anak yang namanya Trisha yang suka mengolok-olok dia di sekolah. Dan dia mau nyanyiin itu di depan Trisha. Setelah keluarga Campbell pergi, dia balik ke toko buat beli lagi laptop yang sama. Did you hear about this teacher fight? It's gonna be fucking awesome. Singkat cerita, Neil pun ngasih kesaksian kalau meja itu rusak karena dia senderan di atasnya. Kepala sekolahnya bilang ini berlawanan banget sama pernyataan Campbell kemarin. Dan dia beralasan waktu itu dia kaget dan mukanya kehalang tangan, jadi dia nggak ngeliat dengan jelas. And what words mean when people say them and you know. Akhirnya kepala sekolah pun nerima alasan Neil sama Campbell dan gak jadi mecat Strickland. Tiba-tiba Holly ngirim pesan ke Campbell. Dia langsung bergegas ketemu Holly dan gak lama disusul sama Strickland. Si Holly sengaja ngumpulin mereka berdua buat mediasi. Campbell ngasih tahu kalau Strickland gak jadi dipecat. Tapi Strickland gak suka kalau Campbell gak izin dulu sebelumnya. Karena katanya Strickland udah gak mau lagi ngajar di sekolah itu. Lah, terus kenapa dia mau ngajar Campbell? Tenang guys, jadi penjelasannya gini. Strickland mau ngehajar Campbell karena dia gak setia kawan sebagai sesama guru. Katanya sih setiap tindakan memiliki konsekuensi. I'm sorry you don't want your job back, but I did my part. Campbell yang tahu Strickland bakal tetap ngajar dia pun nelpon 911 dan minta bantuan polisi buat ngamanin dia pas pulang sekolah nanti. Tapi polisi malah ngetawain dia. Campbell yang udah terlanjur kesel cerita ke temennya kalau dia bakal nerima tantangan Strickland. Temennya pun support dia. Si guru olahraga bilang mungkin Campbell bakal menang.
dan disuruh keluarin jurus andalannya. Holly ngasih dia saran buat beli obat terlarang dari salah satu murid dan taruh di ruangan Strickland. Dengan begitu, polisi bakal nahan dia dan pertarungan pun pasti dibatalin. Setelah Campbell naruh obat itu di tas Strickland, gak lama polisi datang bawa anjing pelacak. Tapi sayangnya, jenis obat yang dia bawa nggak kedeteksi sama penciuman anjing. Holly nyuruh Campbell buat ngobat dulu biar kalem dikit. Karena obat yang disodorin Holly itu jenisnya beda, mungkin anjing bakal bisa ngelacak baunya. Campbell pun langsung masuk ke ruangan Strickland buat masukin obat tersebut ke tasnya. Tapi ternyata Strickland udah standby sama kapaknya di dalam ruangannya. Strickland tahu ini akal-akalannya Campbell. Campbell pun langsung bakar obatnya biar kecium sama si anjing. Ujung-ujungnya mereka ditangkap polisi. Campbell ditahan karena ketahuan ngobat, dan Strickland ditahan karena dia megang kapak. Di kantor polisi, Campbell ngabarin anaknya kalau kemungkinan dia nggak bisa tampil bareng di acara pensinya nanti. Terus anaknya bilang dia pasti bakalan diolok-olok temennya karena kelihatan aneh. Lalu dia matiin teleponnya. Di ruang tahanan, Campbell sama Strickland saling salah-salahan. Terus Campbell pindah tempat duduk ke samping orang yang kelihatannya sangar. Dia nyusun rencana baru. Campbell bilang ke orang itu kalau dia baru aja berantem sama Strickland. Karena Strickland baru aja ngata-ngatain si orang sangar itu dan mau ngajakin dia ribut. Campbell ngasih kode ke orang itu kalau Strickland nganggukin pala berarti dia mau berantem sama orang itu. Di tempat itu dan saat itu juga, Campbell balik ke samping Strickland dan nanya apakah masih mau berantem sama dia. Tapi nggak sesuai keinginan. Strickland bilang dia nggak mau dan nyuruh Campbell buat lupain semuanya. Campbell yang nggak percaya pun nanya lagi buat mastiin. Dan Strickland ngeiyain dia mau batalin ribut dengan cara nganggukin pala. Sehingga si orang tinggi serem itu nyamperin Strickland karena dia mikir Strickland benar-benar mau ngajak dia ribut. Tapi dengan gampangnya Strickland bikin dia pingsan. Orang tersebut jatuh pingsan. Strickland yang tahu Campbell sengaja jebak dia pun akhirnya batalin perjanjian damai mereka. Dan pertarungan pun kembali diadakan. Campbell pun buru-buru ke pertunjukan anaknya. Setelah sampai, dia ngeliat anaknya nangis di belakang panggung. Campbell nenangin anaknya, terus ngajak dia buat tampil bareng di panggung dengan nyanyiin lagu yang anaknya mau. Ellie pun dengan pedenya nyanyi, terutama buat nyindir temennya yang namanya Trisha. But you know what? Teman-teman Ellie pun tepuk tangan meriah dan Ellie ngerasa bangga banget. Karena lihat anaknya seneng, semangat Campbell pun jadi terpacu. Dia jadi berani buat ngelawan Strickland. Dan dia pun datang ke sekolah. Orang-orang udah pada rame ngerumunin dan teriak-teriak heboh pokoknya. Tapi di menit pertama, dengan sekali pukulan, Campbell langsung jatuh. Tapi Campbell bangkit lagi. Dan di sini mereka saling baku hantam. Setelah beberapa kali pukulan dan cobaan yang Campbell terima, dia tetap bangkit lagi dan gak nyerah gitu aja. Di akhir, Campbell berhasil lumpuhin Strickland dengan mukul dia pakai tabung pemadam api. Dengan sorak-sorakan penonton, Campbell lari keluar dengan bangga. Gak lama kemudian, dia dihantam lagi pakai satu tangan sama Strickland yang udah sadarin diri. Pas Campbell lagi pingsan, istrinya nelpon. Strickland angkat teleponnya. Ternyata istrinya ini lagi mau lahiran. Campbell pun disiram air biar dia bangun. Dan Strickland pun nganterin Campbell ke rumah sakit. Skip setelah semua selesai. Keadaan kembali normal. Campbell punya bayi baru. Anaknya Ellie udah gak jadi bahan olok-olokan lagi di sekolah. Dan semua guru yang tadinya dipecat pun balik lagi ke kerjaan mereka. Jadi intinya, Strickland emang sengaja viralin keributan mereka biar pemerintah lihat dan memperbaiki peraturan pendidikan.
Strickland sama Campbell pun berteman baik, dan begitulah cerita berakhir. Film Fast Fight ini bagus banget sih ditonton pas lagi bad mood. Komedinya kerasa dan nyampe banget ke penonton. Menurut kalian, gimana jadinya kalau di sekolah kalian punya guru modelan mereka? Coba tulis di kolom komentar. Nah, sampai sini dulu video yang kita bahas. Jangan lupa subscribe biar kamu gak ketinggalan video-video kita. Sampai ketemu di video selanjutnya.